Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak, kita sudah lama kayaknya saudara-saudara sekalian tidak membahas filosofi zikir. Satu buku yang kita kodifikasi ini, filosofi zikir, yang di situ ada pandangan-pandangan filosofis, ya, bagaimana sekaligus amaliyah zikrullah menurut beberapa para aulia semuanya dan sekaligus para ulama. Nah, di kajian kali ini kita tidak akan membahas bagaimana tata cara wirid zikir, tapi lebih memandang apa sebenarnya esensi zikir, ya, karena Anda sudah hafal semua bacaan zikir dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan Hujjatul Islam, dengan karya-karya yang luar biasa, memandang berbicara mengenai zikrullah. Ya, apa filosofi zikrullah menurut Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali? Yang kita kenal, beliau itu adalah seorang ulama besar, sampai satu-satunya yang dalam sejarah mendapat gelar sebagai Hujjatul Islam, argumentator Islam, karena beliau bisa menyelami pemikiran, puncak-puncak pemikiran umat manusia, terutama para filosof, membantah, memberi argumen para filosof dengan cara pandang filosof, tetapi beliau memberi antitesis, bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan para filosof dengan argumen yang luar biasa, sehingga disebut argumentator Islam sepanjang sejarah. Ada salah satu kitabnya yaitu Tahafutul Falasifah. Ada juga di sana Tahafutul Falasifah itu artinya hancurnya para filosof. Ada lagi Mahakun Nazar. Ada lagi kalau kita baca Al-Munqiz Minadh Dhalal, ya, itu adalah kitab-kitab beliau yang lebih banyak mengetengahkan sebuah argumen betapa lemahnya pandangan dunia filsafat yang tidak disertai oleh dasar-dasar wahyu. Ya, dasar wahyu. Artinya yang dikritik oleh Al-Ghazali itu ya filsafat murni, gitu ya, filsafat murni. Jadi pikiran manusia, akal manusia itu ya tetap terbatas. Akal dan pikiran memang di Al-Quran banyak disinggung tentang ilmu pengetahuan, tetapi semuanya adalah instrumen. Semua adalah instrumen untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ini. Bukan menyetarakan akal dengan wahyu. Bukan. Ya, ini harus diingat. Nah, di dalam soal zikir ini tentu beliau juga mengawali beberapa ayat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, wa qala linabiyhi wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia, agar kalian mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah.
Memang zikrullah itu seperti yang kemarin kita sampaikan, itu adalah ibadah yang begitu esensial, begitu fundamental di dalam beragama. Agama tanpa zikrullah bisa ambruk, ya, karena rohnya itu zikrullah, tetapi zikrullah yang sesungguhnya kemudian. Nah, Imam Al-Ghazali, beberapa ulama juga memang membagi-bagi zikir, karena beliau juga tentu saja sebelum menulis karyanya tentang zikrullah, baik di dalam kitab Ihya atau kitab lain, ataupun dari kitabul Arba'in fi Usuluddin, itu merangkum, mensarikan dari pandangan-pandangan ulama sebelumnya maupun fuyudat ilahiyah, limpahan-limpahan anugerah yang membuka beliau, karena beliau itu dulunya seorang filosof, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir, seorang ahli bahasa, seorang dokter, psikolog dan seterusnya, tetapi bermuara akhirnya ke dalam ibarat samudranya itu adalah dunia tasawuf. Dan kita bisa lihat karyanya yang sangat sebagai magnum opus beliau, Al-Ihya itu ya, kitab Ihya Ulumuddin yang kita kenal. Jadi kalau manusia kepengen tahu tentang hidup mulai lahir sampai mati, itu semuanya ada di dalam kitab Al-Ihya. Ada 40 perkara. Ya, 40 perkara semua orang akan mengalami sebenarnya. Nah, petunjuknya luar biasa di sana, di dalam kitab Al-Ihya itu. Jadi itu semacam mindset, semacam semacam platform tentang kehidupan lahir dan batin. Itu kitab Al-Ihya. Nah, silahkan Anda baca ya, tapi tentu saja usahakan ketika membaca itu Anda ada yang mendampingi, membimbing. Jangan sampai diurai-uraikan sendiri, diterjemahkan sendiri ya, nanti bisa-bisa malah imajinasi kita kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau menyebutkan bahwa arbabul basair, orang-orang yang memiliki mata hati yang terang ya, itu semuanya sepakat bahwa zikir adalah afdalul a'mal. Sebagaimana dalam hadis Nabi juga disebutkan begitu. Loh, kalau zikir itu afdalul a'mal, berarti nggak perlu dong sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, silaturahim, saling tolong menolong, zikir aja dalam kamar dah cukup. Tidak. Maksudnya afdalul a'mal ini, amal apapun yang Anda lakukan, maka semaikan biji nekles zikrullah di dalamnya, maka amal Anda akan menjadi afdalul a'mal. Salat Anda akan menjadi afdalul a'mal kalau salat Anda full zikrullah. Puasa Anda akan puasa yang sangat-sangat paling hebat di mata Allah kalau full zikrullah di balik puasa Anda. Muamalah Anda menjadi muamalah yang afdalul muamalah, bekerja yang paling utama kalau Anda menyertai zikrullah di balik aktivitas Anda. Nah, itu maksudnya. Anda baca Quran, ada zikrullah enggak? Harus ada. Kalau tidak ya nanti ala harfin, pinggir-pinggirnya, kulit-kulitnya belaka, terjemahannya belaka nanti. Ya, itu makanya Imam Ghazali di sini membagi satu ya, zikir itu ya seperti sebuah bangunan atau tubuh atau sebuah eksistensi. Ada pinggirnya, ada kulitnya,
Ya, ada lembaganya, ada isinya. Di dalam isi itu ada bijinya, di dalam biji ada apanya. Seperti itu. Nah, pertama, yang paling pinggir al-qasidul a'la minhu zikrul lisan faqat. Ya, zikir lisan. Subhanallah, subhanallah. Tapi lisannya saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lisannya doang. Ya, itu namanya zikrul lisan. Ya. Jadi bagus gak zikrul lisan? Bagus daripada tidak zikir sama sekali. Daripada lisan Anda ghibah orang, ngomong yang gak perlu. Ya, jelas lebih baik mengucapkan bacaan zikir walaupun itu tidak masuk di dalam kalbu Anda. Nah, itu. Yang kedua, al-qalbu. Ya. Jadi zikir qalbu ini setelah kulit ada zikir qalbu. Ini zikir yang yahtaju ila muwafaqatihi hatta yahdura ma'adzikr. Jadi hati ingin berserasi dengan sesuatu yang diucapkan oleh lisan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Hati hadir berserasi dengan makna yang tersembunyi di balik la ilaha illallah. Itu namanya zikir qalbu. Keserasian hati dengan makna terdalam di situ. Jadi kalau hati memahami kata subhanallah, maha suci Allah. Oh ya, artinya maha suci Allah. Tapi penghayatan hati terhadap kata maha suci Allah itu berbeda dengan sekadar tahu bahwa artinya subhanallah itu maha suci Allah. Itu beda. Berarti hadirnya hati berserasi ini ada penghayatan yang dalam terhadap subhanallah. Contohnya, Anda membaca sholawat paling pendek sallallahu ala Muhammad, itu lisan Anda. Hati Anda pasti sangat bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berilah anugerah rahmat kepada Muhammad. Itu dengan penghayatan, dengan rasa berharap, dan Anda merasakan hadirnya Rasulullah yang Anda sedang berdoa di sana. Itu kan namanya muwafaqah, keserasian hati ketika bersolawat. Bukan lisan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketiga, ayatamakkana dzikru minal qalbi wa yastawalla alaih bihaitsu yahtaju ila takallufin fi sarfihi anhu ila ghairihi mahtajan fi tsani ila takallufin fi qararihi ma'hu wa dawamahu fi qararihi ma'hu wa dawamihi alaih. Jadi yang ketiga itu ketika zikir, ya, ingin meresap betul dan menguasai seluruh hati. Jangan sampai hatiku mengingat yang lain. Itu resapan hati di dalam itu begitu. Bukan maknanya zikir, tapi bahwa seluruh zikir itu memenuhi full hatinya dan tidak ingin seseorang itu berpaling kepada yang lain kecuali al-madhkur yang Anda zikiri, yaitu Allah. Ya Allah, jangan sampai ada yang lain selain Engkau di hatiku, Allah. Nah, itu lebih dalam lagi namanya. Ya, dengan segala rasa cintaku kepadamu, dengan segala ketakutanmu untuk lepas darimu Tuhan. Anda takut nggak kalau hatimu lepas dari Allah? Nah, kalau masih Anda biasa-biasa saja, memang zikirmu memang belum meresap.
Ya, belum. Nah, itu. Warabi wa huwa al-lubab. Nah, yang keempat itu lub, hati. Ya, tadi yang tempat resapnya tadi wilayah roh sebenarnya. Ini wilayah lub selanjutnya. Lub ini berarti al-mazkur, memang tidak sudah mandiri di sini, sudah yang Allah yang kita zikir ini sudah nggak pernah lepas sama sekali, tamkin betul. Ya, nggak lepas. Itu suasana lub. Orang yang bisa begitu disebut ulul albab. Makanya di Quran disebutkan alladzina yadhkurunallaha. Siapakah ulul albab? Ya, orang yang terus menerus ada Allah di sini. Qiyaman, ketika dia sedang berdiri, beraktivitas apapun, nggak merubah hatinya dengan Allah. Dia mungkin kerja di kantor, di pasar, sedang apa saja, hatinya nggak bisa lepas dari Allah. Dan ketika dia duduk, konsentrasi atau istirahat, nggak bisa lepas dari Allah. Wa ala junubihim, ketika tidur. Jangan sampai Anda tidur, akhir leb Anda tanpa Allah. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia tetap tafakkur di balik ciptaan Allah. Di balik semesta ini ada apa? Ada Engkau Allah. Ketika dia merenungkan semesta ini, dia semakin berzikir, semakin merenung, semakin zikir, semakin tafakur. Nah ini, ya, ini suasana ulul albab. Jadi ulul albab itu semakin dia mengenang, menancap Allah di hatinya, semakin tafakur dia. Semakin kaya dibuka oleh Allah pengetahuan luar biasa, sampai tidak memiliki kesempatan lain kecuali Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak ada yang batil, semuanya hak. Karena apa? Ada Engkau di balik semua ciptaanmu. Bukan begini, saya renungkan pohon ini. Wah, pohon ini mengandung ilmu pengetahuan ini. Wah, ini ada ini dan itu. Tapi tidak menemukan Tuhan di balik itu semuanya. Jadi al-batil itu kullu ma siwallah batil, segala hal selain Allah itu batil sebenarnya. Menjadi tidak batil karena hadirnya al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa saja alam semesta ini semuanya menjadi terang benderang karena hadirnya Allah di balik alam ini. Kalau kesadaran kita akan hadirnya Allah tiba-tiba maklap 1 jam hilang, berarti Anda sedang berada dalam kegelapan sebenarnya. Ya, kita semua berada dalam kegelapan. Wa man lam yashhadhu fihi, siapa yang tidak menyaksikan Allah di balik alam, kata Ibnu Athaillah, au qablahu au ba'dahu, sebelum adanya alam, kalau enggak bisa ya sesudahnya alam, faqad a'wazahu wujudul anwar, dia telah kabur dari nur. Karena apa? Terhijab oleh batil tadi. Ya, makanya jangan sampai mengukur hak dan batil oleh dengan suasana, wah kalau yang enak mesti hak ini, benar ini. Enggak enak, batil ini. Menang, ini benar berarti. Kalah, batil ini. Tidak begitu caranya. Orang menang
tapi tidak menyaksikan Allah di balik itu semua, menjadi batil. Orang kalah tapi tetap menyaksikan Allah, nggak berubah hatinya di balik kalahnya, itulah yang hak sebenarnya. Ya, dari situ manusia tidak akan pernah bisa menyombongkan dirinya, apanya, takjub dirinya, nggak ada. Nah itu, jadi itu sekilas ya mengenai suasana apa cara pandang Al-Ghazali memandang ini ibarat satu tubuh seperti itu. Di kitab lain juga disebutkan mengenai cara pandang zikrullah Al-Ghazali ini, tapi diharapkan betul Al-Ghazali mendorong, memotivasi kita semua agar apa? Istilahul mazkur alal qalb. Jadi sampai zikir itu al-mazkur, Allah itu full menguasai hati kita. Menguasai hati kita itu ya jangan sampai zikir buah hati memang sedang merasakan makna-makna zikir tapi pikirannya kemana-mana, dibagi-bagi. Tuhan, aku punya kepentingan ini di balik zikirku ini Tuhan. Jadi yang dibaca, yang diingat katanya Allah, tapi sesungguhnya dia mengingat makhluk, mengingat problemanya, mengingat kepentingannya. Itu namanya zikir nafsu menurut beliau di kitab lain. Di kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatus Salikin itu. Ya, ada yang namanya zikir nafsu, yaitu menurut beliau zikir tapi motivasinya kepentingan duniawi. Ada enggak ya? Banyak sekarang. Ayo zikir biar usahaku maju. Ayo zikir biar kita menang dalam ini. Itu namanya zikir nafsu. Belum zikir kolbu kayak begitu itu. Karena itu beliau berharap ada istilah qalbi. Istilahul mazkur fil qalb alal qalb. Jadi begitu transenden Allah itu full di dalam hatinya. Jadi sampai dia nggak ingat yang lain. Nah itu puncaknya yang disebut ainul jam'i wa tauhid, kata beliau, wa dzalika ainul jam'i wa tauhid. Nah jadi kita ini di satu sisi ya saudara sekalian, ketika menanjak menuju kepada Allah itu ya memang harus menghilangkan segala hal, kita tinggalkan semuanya. Ya Allah, ilahi anta maksudi, tujuanku hanya engkau Allah. Nanti di dalam perjalanan menanjak ini banyak sekali bayangan, imajinasi, godaan-godaan yang luar biasa. Tetaplah kita konsisten, ya Allah, engkau saja ya Allah. Aku hanya ingin engkau saja. Sampai hati kita full Allah. Dalam rasa, ya, dalam hasrat, dalam tujuan, insya Allah. Sehingga baru kita tanazul turun. Ya Allah, nah ini baru namanya wayata fakkarun. Fi khalqisan. Ya Allah, ternyata engkau ini punya makhluk, ini engkau semua, ini makhlukmu semua. Dan di balik detail-detail makhlukmu, nuklir, nekles-neklesnya makhlukmu, ada namamu semua ya Allah. Nah ini namanya wahdah fil kathroh fil wahdah itu. Esa dalam keragaman, ragam dalam keesaan.
Maksudnya yang disebut ragam itu ketika Anda melihat Allah di balik segalanya itu bukan wujud dan bentuk, tapi asma-nya di balik segalanya, sifat-sifatnya di balik segalanya. Itu yang membuat kita tidak tertirai, tertutup oleh suasana, situasi, kondisi, rupa, warna, bentuk, arah, penjuru, diam, gerak. Enggak mempengaruhi hati kita, karena kita terus melihat di balik semua ini ada Engkau Allah. Sampai begitu nih, itu namanya istilahul qalb. Istilahul mazkur al qalb itu seperti itu. Ya, itu jadi itu namanya bertauhid. Tauhid bukan sekedar bentuk pengakuan, tapi mempraktekkan tauhid. Anda beriman, Pak? Oh, beriman. Prakteknya imanmu bagaimana? Anda bertauhid? Oh, bertauhid, Pak. Setiap hari baca syahadat saya. Kamu mempraktekkan syahadatmu ini bagaimana setelah beriman? Islam sudah, iman sudah, ihsan sudah belum? Nah ini ya, nanti dikhawatirkan ala harfin tadi, formalitas belaka. Kalau sudah mengaku formalitas sebagai sesuatu yang final, nanti biasanya mudah nyalahin orang lain. Wah, kamu belum beriman, aku dulu sudah beriman. Padahal dia sendiri berimannya dalam bentuk pengakuan belaka, praktek imannya. Antara lain yang paling esensial adalah ta'alluqul qalbi, menggantungkan hati terus menerus. Nah ini kalau tidak ada zikrullah nggak bisa. Ta'alluq, menggantungkan hati pada Allah terus menerus ini. Makanya zikir itu seperti nur di dalam hati kita. Kalau manusia tidak berzikir, ya lampunya mati, cahayanya nggak ada. Sebenarnya begitu, gitu ya. Tapi kalau orang sudah terbiasa istiqomah zikir, ketika dia lupa zikir, mati hatinya, gelap, itu cepat kembalinya. Karena banyak sekali simpanan-simpanan strom di sini ya, di dada kita ini. Peka sekali, ya, cepat kembali kepada Allahnya cepat. Tidak kemudian lupa pada Allah sampai sehari, apalagi ada yang sampai seminggu gak zikir, sampai sebulan, ada yang setahunan sudah gak beristiqomah zikir lagi. Itu karena apa? Ya karena itu tadi zikirnya memang selama ini tidak meresap di hati dan ya sekadar mencari keuntungan duniawi, kenyamanan dan seterusnya. Makanya oleh Allah SWT kalau disebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah bahwa zikir itu menenangkan hati. Itu bukan tujuan zikir itu untuk mencari ketenangan, bukan. Ya. Bukan. Tujuan zikir supaya al-liqa bil mazkur, bertemu dengan yang kita zikiri yaitu Allah, dan Allah benar-benar full. Ya, Allah menjadi hatimu. Seakan-akan kalimatnya begitu, Allah menjadi hatimu. Nah, itu ya. Ini semoga menjadi muhasabah kita ya, setiap hari. Karena itu oleh Allah, begitu juga Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk terus mengingat Allah. Dan segala apapun yang mengarah menuju kepada Allah, membuat kita mengingat Allah, itu pun juga disebut zikir sudah. Tetapi jangan sampai kita berhenti
Jadi zikir itu tidak ada batasnya. Ada zikir mutlak ada. Allah terus mengenang di sini Allah mutlak. Enggak terbatas waktu, ruang, hitungan. Ada lagi yang memang muqayyad, terbatas, itu disebut wirid. Ini sekian kali, ini sekian kali, sekian kali. Dalam rangka supaya bisa mutlak tadi. Ya, supaya bisa mutlak. Tapi kan kebanyakan orang ketika zikir yang muqayyad, yang terbatas wirid, wah, yang penting cepat, yang penting saya memenuhi target jumlahnya ini. Ingat tujuan, itu semua ada supaya mutlak kita. Lebur dalam al-mazkur, pada al-mazkur, pada yang dizikiri. Sehingga full hati kita memang disemai atmosfer zikrullah, Allah ilahiyah, dengan segala asma'nya, sifatnya, af'alnya. Karena di balik asma, af'al dan sifat itulah zatnya. Saya kira mungkin Anda nanti baca di buku Filosofi Zikir ya, Al-Ghazali bagaimana dan seterusnya. Demikian, wa'afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.